Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everybody. How's life? I hope you so far so good. Okay, today in the 11 meeting di pertemuan 11 kita kali ini, we're gonna study about the Flash. But sebelumnya, sebelum kita menuju ke praktikum, ke langkah praktikum dan coding-coding, saya ingin membahas sekilas tentang apa sih Flash itu. Jadi Flash itu adalah framework microweb untuk membangun website dengan Python. Ini kata kuncinya. Yang sebenarnya biasanya digunakan sebagai back-end dan front-end yang terhubung dengannya. Ya, gitu. Untuk yang teori-teori selanjutnya, kalian bisa lihat di modul. Oke, sekarang kita langsung aja ke praktikumnya. Bagi kalian yang belum menginstal Flash, silahkan kalian buka Anaconda Chrome kalian. Oke. But sebelumnya, kalian biar untuk mempermudah saja, kalian buat folder khusus untuk kalian sendiri. Kalau saya menggunakan directory D dan di folder mus. Ini adalah codingannya. But nanti kita akan ulang dari awal biar lebih detail. Oke. Karena sudah muncul, langsung aja kita masuk ke directory di mana kalian akan meletakkan file kalian. Oke. Kemudian kita masuk ke folder yang akan dituju. Untuk menginstal, silakan kalian klik install Flash. Ya, silahkan ditunggu sesuai dengan kecepatan komputer karena laptop saya juga termasuk kentang, jadi ya bersabarlah. Oke. Ya, it's finished. Nah. Oke. Kalau sudah, silakan kalian buka Sublime atau yang sejenis dengannya. Yang penting untuk bisa untuk coding. Oke. Nah, di sini kita save dulu filenya. Tekan Ctrl Shift S atau kalian bisa dari file save as, taruh di folder yang kalian tuju. Contohnya praktikum apa ya? Ya kelas 3 lah, karena saya udah ada kelas 21. Dan jangan lupa diakhiri dengan .py, maksudnya dengan ekstensi Python. Oke, silakan di save. Kemudian ketikkan from Flash import Flash. Jadi kita mengimport Flash dari Flash. Oke. Kemudian karena kita ingin menggunakan Flash ini untuk Python, jadi kita harus membuat application app equal sama dengan Flash dalam kurung underscore double. Ingat ya, underscore-nya ada 2. Kemudian name underscore. Oke. Kemudian di sini kita membuat function untuk halaman utamanya. Di sini saya menggunakan dev, nama functionnya home. Terserah kalian mau menggunakan nama functionnya apa, asalkan ya sesuai dengan nanti yang mudah diingat. Oke. Kemudian tutup kurung titik 2 return. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa mengeload template dari HTML, cuman itu nanti bakal dibahas. Atau kalian juga bisa menuliskan kata-kata
contohnya seperti ya kalian lihat hello, this is the main page. Kemudian seperti biasa file HTML h1 hello h1. Oke. Nah, kemudian if underscore name underscore equal titik kurung 2, kemudian underscore main underscore kemudian titik 2. Nah, di sini kita menjalankan aplikasinya app.run untuk menjalankan aplikasinya tersebut. Oke, coba kita running, apakah bisa? Jangan lupa kalian save dulu. Nah, untuk menjalankannya, kalian buka anaconda kalian, Python, ketikkan Python, titik 2, nama file kalian yang tadi kalian simpan. Kalau saya kan flash3.py. Oke. Nah, di sini kalian blok, kalian copy, kalian pindahkan ke browser. Oh, sorry. Wait. Oke, saya lupa untuk ngasih alamatnya, link untuk URL-nya. Jadi di sini harus ada app.root untuk menurut URL-nya. Kalian bisa nanti bisa www.com apa gitu. Nah, di sini slash. Biasanya di sini slash apa misalnya home atau ya URL-nya lah. Tapi kita di sini cuma kasih slash. Coba kita lagi run. Ctrl C. Buka browsernya yang tadi, coba di refresh. Nah, ini akan muncul ketika kalian return hello, this is the main page, and h1 hello /h1. Oke, sekarang kita agak lebih berkembang lagi. Kita pengen seperti apa ya? Misalnya kita di webnya itu kita kasih nama, misalnya di sini siapa? Fulan. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul hello Fulan seperti kayak gitu. Contoh, misalnya. Oke, kalian silakan buat function lagi, def user name. Nah, perlu kalian ketahui, name di sini kalian bebas menggunakan nama variabel apa, karena untuk kemudahan, jadi saya menggunakannya name karena nama, identiknya dengan nama. Kemudian return petik 2 hello, and then nah, this is kurung awal name. Oke. Kemudian jangan lupa untuk ngasih linknya. Tuh. Nah, di sini nah, di sini ada tutup siku apa ini istilahnya? Ya, itulah kurung yang segitiga. Nah, ketika kita kasih nama name seperti ini, fungsi dari kurung apa sih ini, kurung segitiga ini itu fungsinya mengambil nilai dari yang apa kita tulis ini sebagai parameter. Nah, oke, coba kita run, jangan lupa di save. Kemudian kita ke ini, silakan Ctrl C untuk quit dulu. Nah, kemudian run lagi.
nggak usah di copy, langsung buka yang tadi. Misalnya kita tadi kan defaultnya gini nih, kita slash misalnya namanya Fulan. Oke. Hello Fulan. Nah, seperti itu. Dan kalian juga bisa menggunakan fungsi redirect. Jadi ketika user misalnya dia salah alamat, kalian bisa mengalihkannya ke function lain, ke alamat yang lain. Nah, contohnya misalnya di sini functionnya adalah admin. Oke. Return. Oh, I forget. Sorry. Jadi di sini kalian harus kasih import redirect sama URL for. Fungsinya biar redirect, jadi mengarahkan ulang ke URL for. Jadi kayak mengelut URL yang akan dituju. Seperti itu. Oke. Redirect URL for. Misalnya ketika orang pengen akses admin, sedangkan dia nggak login dan salah, mungkin ada autentikasi dan segala macamnya. Dan kalian nggak mau kalau misalnya admin itu diakses dengan sembarang orang. Jadi ketika orang mengakses web bla 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 admin, kalian langsung mendirectnya misalnya ke, saya kasih sini contoh ke home. Nah, kita coba di save, jangan lupa di save. Ini di Ctrl C dulu. Running. Coba kita kembali ke halamannya. Kita refresh. I'm sorry. Di sini kita coba admin. Oh, I'm sorry. Jadi di sini ada, belum saya kasih. Kenapa tadi? Nah, sebentar. Kenapa tadi di sini admin, di sini hello admin? Karena di sini functionnya masih belum terbaca. Belum kita kasih link routing sama seperti yang tadi yang saya error di home tadi. Jadi karena kita belum ngasih linknya, link default dari slash ini, jadi ya dia bakal baca karena sebelum yang home itu nggak ada function, jadi ya error. Nah kebetulan karena kita tadi mengambil parameter, jadi dianggap admin ini sebagai parameter nama, makanya jadi hello admin, sama seperti kasusnya Fulan, hello Fulan. Nah kalau misalnya kita kasih di sini root, linknya add up root, kemudian slash admin seperti ini. Kita save. Oke, Ctrl C. Running. Akses lagi. Nah, dia akan kembali ke home. Hello, this is the main page. Sama seperti yang URL for. Kita mengarahkannya ke home. Gitu. Oke, ada satu lagi. Jadi kalian nggak cuma hanya bisa ke home-nya aja ya. Wait. Jadi di sini kalian bisa juga di sini ganti user. Function kita ke user. Nah, kemudian di sini kita kasih parameter name sama dengan name sama dengan wait. Oke, di sini misalnya contoh kita kasih name, kita kasih parameternya admin. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih parameter di sini, dia nggak bakal kebaca karena di user itu dia membutuhkan parameter. Nah, coba kembali lagi ke Anaconda-nya, minimalnya. Oke, run again. Jangan lupa di save ya. Oke. Oh, ini admin.
Nah, hello admin tanda seru 2. Kalau misalnya tadi Fulan, misalnya kita user kan ya, Fulan. Nah, dia cuma ada 1. Kenapa 2? Karena di sini kita kasih nambah tanda seru. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang lanjut ke rendering template. Nah, untuk ke HTML-nya, rendering template ke HTML-nya. Oke, di sini kita import render underscore template. Nah, sebelumnya di folder yang kalian tentukan, nah di sini kalian buat folder template yang nantinya diisi file HTML kalian. Itu. Nah, udah kalian buat, akan kalian new, kalian save as, ya kalian bebas ngasih nama, jangan lupa disimpan di templates. Misalnya home.html, save. Nah, oke, ya nggak perlu di ini ya, nggak perlu jelaskan lagi lah masalah HTML. Seperti biasanya aja, basic HTML, home page, misalnya, dan di body-nya page 1 home page, is hello world. Oke, kita coba. Nah, di sini karena kita mau ngeload HTML, jadi kita udah nggak butuh lagi name. Ini kita hapus. Kemudian return to render template, dalam kurung namanya apa tadi, yang kalau misalnya index, kalau saya tadi home HTML. Oke, save. Jangan lupa ini di save juga. Oke, coba kita rerun dari terminalnya, jangan lupa Ctrl C. Coba kita langsung refresh. Oh, what happened? Wait. I see. Sekarang kenapa tadi salah? Karena di sini kita nggak ada URL-nya kan di sini. I'm sorry. Ya, kita sama-sama belajar. Nah, di sini nah, homepage hello world sama. Oke. Kemudian kita juga bisa kayak mengambil nilai dari Python-nya, tapi ditaruh di HTML. Coba kita ganti ini hello world. Kemudian dua kali kurung terawal. Di sini konten. Di sini kalian bebas untuk apa, karena cuma untuk mengambil doang. Kemudian di sini kasih parameternya konten sama dengan konten sama dengan apa ya? Wait. Oke. Ini kita sama seperti yang tadi user. Di sini kita kasih console. Usernya hidup. Oke, sini. Di sini kontennya name.
kita running. Jangan lupa di save. Apa ini? Oke, jadi di sini tadi salahnya ada di sini. Tadi kita URL-nya belum dipanggil karena tadi udah ada parameter nama. Dia kan membutuhkan parameter nama. Jadi kalau misalnya kayak gini, not found. Tapi ketika kita kasih slash, misalnya namanya echo, hello page echo. Kontennya jadi dia misalnya dari sini ke HTML. Oke. Dan juga kita bisa buat seperti ini juga. Contohnya yang lain, misalnya di sini kita buat random apa ya, misalnya H. Terus kita kasih di sini parameternya H sama dengan langsung 3. Save. Kita ke terminal lagi. Jalankan. Kemudian kembali. Nah, di sini muncul huruf 3 sesuai dengan yang kita kasih tadi. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah kita ingin coding di HTML ini tapi dengan codingan Python. Contohnya kita kasih, nah untuk menggunakan untuk kita biar bisa menggunakan kode Python di HTML ini, jadi kita butuh kurung perawal persen. Nah, kemudian baru kita kasih codingnya, misalnya for apa ya, underscore in range 0 till 10. Oke, di sini kita kasih juga persen and for. Nah, di sini baru kita kasih apa? Misalnya di sini kita mau bikin hello world. Coba kita bisa nggak? Nah, di sini kita udah nggak butuh lagi content name h3. Dan perlu diperhatikan, ketika kita masih pakai parameter ini, kita harus manggilnya di sini sesuai dengan parameter yang sebelumnya. Karena di sini echo, di sini pakai echo. Untuk amannya ya kalian hapus saja. Sorry. Name-nya nggak usah. Slash-nya nggak usah dihapus. Name dihapus. Save. Jangan lupa di save juga. Coba apakah terjadi perubahan. Kita di sini kita quit dulu. Running plus 3p-nya. Kembali ke homepage-nya. Ini dihapus dulu echo-nya. Kalau kita nggak pakai. Nah, karena terjadi perulangan hello world sampai 10 kali. Itu. Dan untuk ya kalian bisa juga untuk if else juga bisa. Contohnya kita buat di sini for x in range, karena dia ada ini namanya bilangin. Oke. Di sini kasih persen if x misalnya modulus 2 sama dengan 1. Oke. Dan di sini p-nya misalnya contoh x. Ini bagian.
and percent, and then and if. Oke, coba kita apakah berhasil. Kembali lagi ke terminalnya, Ctrl C, kemudian kita buka lagi filenya, kita ke homepage-nya. Nah, itu jadi ketika X modulus 2 sama dengan 1, dia akan print X sampai 5 kali. Nah, itu kan kita alfabetnya. Gimana kalau misalnya kita ingin menampilkan hurufnya? Kita kasih kurung kawal 2 di sini. Jadi value. Oke, kita coba. Jangan lupa ke terminal dulu. Oke. Dan kembali ke homepage. Nah, akan berubah menjadi huruf. Okay, maybe just this. I'm so sorry if there is so many mistakes because I'm just learning. Jadi karena aku masih sama-sama belajar. Ya, mohon dimaafkan untuk segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.